kita adalah manusia yang berada juga di dalam kedaulatan Allah. Maksudnya di luar kedaulatan Allah, kita tidak mungkin mempunyai kekuatan seperti itu, tetapi kita berada di bawah penguasaan Dia. Saudara-saudara sekalian, di dalam proses kita belajar, kita berdagang, kita berusaha, kita hidup, kita mencari jodoh, ini gagal, itu gagal, lalu pikir cara yang lain. Hal-hal semacam ini tidak pernah bisa berlaku pada Tuhan Allah. Karena Allah tidak ada yang disebut di tengah-tengah jalan ada kegagalan, lalu membuat Dia harus putar haluan. Tidak ada. Allah mempunyai rencana dari kekal sampai kekal. Dan ini merupakan salah satu tanda Dia adalah Allah yang sejati. Dan ini juga menjadi tantangan yang keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri melalui Nabi Yesaya. Coba bandingkan semua ilah-ilah orang kafir dengan aku. Di antara Allah-Allah dan dewa-dewa yang lain, adakah yang seperti saya dari semula menentukan sejarah dan segala sesuatu yang akan terjadi? Ada tidak? Jikalau tidak ada, maka nyala mereka. Karena mereka bukan Allah yang sejati. Mereka adalah dewa-dewa yang palsu. Ilah-ilah yang diciptakan oleh pikiran manusia. Saudara-saudara, Tuhan Allah melalui sesuatu konsistensi untuk memimpin sejarah. Kekuatan kuasa supremasi yang melampaui segala kekuatan dari proses. Membuktikan Dia adalah Allah yang sejati. Allah yang kekal. Allah yang berdaulat. Allah yang berencana. Semua. Allah yang kekal. Allah yang berdaulat. Allah yang berencana. Dan Allah yang berdaulat dan berencana memberikan anugerah sesuai dengan kedaulatan. Ini yang dicatat di sini. Maka Dia memberikan sesuatu berdasarkan kesukaan kerelaannya. Saudara-saudara, kesukaan kerelaannya berarti Dia menjadi pusat. Nah, saya heran sekali. Begitu banyak orang baca ayat-ayat di dalam Efesus pasal 1 sampai 11. Sampai puluhan tahun tetap tidak mengerti kedaulatan Allah. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan atau kenapa mata mereka terbulang. Sudah dikaburkan oleh hal-hal yang begitu sekunder. Sehingga mereka tidak lihat bahwa Tuhan itu berdaulat. Saudara-saudara. Di sini dikatakan, berpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang di dalam Kristus telah mengarukan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat ini sudah kita khotbahkan pada minggu-minggu yang lalu. Sebab di dalam Dia ini siapa? Kristus. Di dalam Kristus, maka Allah telah memilih kita. Saudara-saudara, ayat ketiga disambung ayat keempat, di sini berkata kepada kita, di dalam Kristus kita dipilih. Calvin mengatakan, ini membuktikan bahwa di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang bisa menjadi syarat dipilih. Di dalam Kristus kita dipilih. Kalau demikian kita di luar Kristus. Kita di luar Kristus dijadikan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita dipilih. Berarti di luar Kristus kita tidak bersyarat. Kalau di luar Kristus tidak bersyarat, memang kita tidak bersyarat karena kita di luar Kristus. Maka Allah memilih kita di dalam Kristus, berarti Dia mau membawa kita masuk ke dalam anugerah yang wilayahnya yaitu wilayah di dalam Kristus. And Kristus. In Christ. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu di dalam seminar malam terakhir, saya berkata bahwa ketaatan Kristus yang pernah datang ke dalam dunia menyatakan diri belajar ketaatan melalui penderitaan. Dia tidak terkecuali meskipun Dia adalah anak Allah. Anak Allah pun tidak ada hak istimewa. Anak Allah pun tidak ada hak khusus yang melampaui anak-anak yang lain. Saudara-saudara, manusia-manusia semua diuji. Bagaimana dengan anak Allah? Anak Allah tetap diuji. Manusia-manusia yang lain harus menderita. Bagaimana dengan anak Allah? Begitu banyak anak raja, anak presiden mempunyai hak-hak istimewa. Ini tidak berlaku bagi Tuhan Allah. Karena anak Allah datang ke dalam dunia tetap sama. Harus menderita. Harus belajar ketaatan. Harus menyatakan diri. Bagaimana memutlakkan ketaatan di hadapan Tuhan Allah. Baru dia boleh menjadi contoh bagi umat manusia yang lain. The incarnation of Jesus Christ become the education for a human being. Saudara-saudara,
Kira-kira 240 tahun yang lalu, seorang Prancis yang bernama Jean-Jacques Rousseau, dia menulis satu buku yang bernama, judulnya adalah The Education of Emile. Nah, buku ini begitu melawan akan tren pendidikan hari itu, karena pada waktu itu manusia menganggap dengan pengetahuan semodern mungkin mendidik manusia menjadi manusia modern itu akan menjadikan manusia dan masyarakat maju terus. Lalu pikiran-pikiran itu dilawan oleh dia, saudara-saudara. Maka dua perlawanan, satu dari Voltaire, satu dari Rousseau. Rousseau menulis The Education of Emile, mengatakan manusia kalau tidak kembali kepada alam semula, manusia kalau tidak menanggalkan segala kebanggaan daripada education modern, manusia tidak mungkin mempunyai hati nurani yang betul-betul murni adanya. Nah, saudara-saudara, pada saat-saat itu Immanuel Kant sedang mau mempelopori satu filsafat yang mengkritik filsafat-filsafat sebelumnya. Maka dia untuk membaca The Education of Emile, itu dia sampai 3 hari terus membaca, tidak pergi berjalan-jalan, melanggar peraturan dia. Saben hari sore jam 3 dia berjalan untuk mengelilingi satu tempat baru balik. Saudara-saudara, untuk mengebut bahasa. Itu disebut education of the human being. Saudara-saudara, education of Emile. Tapi bagi saya bukan demikian. Manusia kembali ke alam tidak cukup. Manusia menuju ke modern atau kepada postmodern juga tidak cukup. Manusia harus kembali bukan kepada alam, kembali kepada Allah, di mana dia mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, in Christ, di dalam Kristus kita mendapat contoh pendidikan. Di dalam Kristus kita melihat bagaimana seharusnya manusia bersifat. Di dalam Kristus kita melihat sebagaimana anak Allah taat kepada Allah. Di dalam Kristus kita melihat kita tidak lagi bersandar kepada diri kita sendiri. Di sini dikatakan kepada kita, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, mengenai doktrin pilihan, saya melihat ada beberapa hal yang besar sekali yang selalu ditimbulkan dari pikiran manusia untuk melawan. Kalau demikian Allah pilih ini diselamatkan, tidak pilih itu diselamatkan, ini yang dibinasakan, itu yang diselamatkan. Kalau demikian Allah tidak adil loh. Ya toh? Kalau Allah itu memilih, berarti Allah tidak adil. Nah, saudara-saudara, keadilan tidak boleh dipakai di dalam anugerah yang berdasarkan kedaulatan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, waktu engkau mengambil seorang wanita menjadi istrimu, bolehkah wanita mengatakan engkau tidak adil dong, pilih dia tidak pilih saya? Nah, bagaimana kalau saya pilih semua? Saudara-saudara, nah, engkau bilang Allah kan mempunyai kemampuan mempunyai anak lebih banyak. Kenapa dia pilih sebagian? Saudara-saudara, itu adalah hal yang tidak diwahyukan kepada kita. Nah, mengenai keadilan Allah, sekarang saya ambil beberapa contoh, khususnya satu yang penting di sini. Dengar semua, jikalau ada 100 anak yang dimasukkan ke dalam rumah penjara, karena 100 anak ini begitu kurang ajar, semua sudah membunuh ayah mereka sendiri. Dengar baik-baik ya. Ini 100 anak, ada ayah lagi enggak? Ada enggak? Jawab. Tidak ada. Karena apa? Mereka sudah bunuh ayah sendiri. Jelas? 100 anak yang membunuh satu persatu, membunuh ayah mereka. Semuanya ditangkap dan dimasukkan penjara. Kalau mereka di sini menangis, saya tidak ada apa-apa, saya tidak ada apa-apa. Sudah kasihan sama dia enggak? Mungkin kasihan, tapi di belakang kasihan marah sekali karena mereka membunuh papa. Sekarang tidak ada papa, lalu nangis tidak ada papa. Lucu nak? Nah, saudara-saudara, secara membunuh ayah, lalu mereka mengatakan mereka tidak ada ayah, mereka nangis karena mereka tidak ada ayah. Saudara-saudara, ada orang mengatakan berani nangis, yang bunuhkan kamu sendiri. Kamu dulu punya ayah toh? Iya, sekarang tak bunuh. Mengapa lu nangis? Kenapa? Tidak ada ayah. Dia sadar butuhnya ayah setelah ayah dibunuh. Jadi dia sekarang berada di dalam status tidak ada ayah. Sekarang saya datang ke rumah penjara itu, lalu penjara itu mendidik mereka, lalu mengatakan kalau ada orang mau mengadopsi anak-anak ini dengan syarat ini boleh dilepaskan, tapi mereka harus selalu lapor. Saya datang, saya mengatakan saya akan
pilih 3 orang di antara 100 ini menjadi anak saya. Waktu saya pilih 3 orang, saudara-saudara. Waktu saya